Selamat sore. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan khotbah yang telah disiapkan oleh Pak Remi. Oleh karena sesuatu hal, saya akan membacakan khotbah itu. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Pada hari ini ya Tuhan, kami ucap syukur kehadirat-Mu oleh karena kami sekelompok kecil anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengetahui situasi pada saat ini. Kiranya Engkau beserta dengan kami pada sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami sampaikan. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi pelita kehidupan kami sehari-hari. Permohonan ini ya Tuhan, kami naikkan dengan percaya di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Pak Richard yang telah membacakan firman Tuhan pada sore hari ini. Khotbah yang dikirim oleh Bapak Pendeta Remi kepada saya untuk dibacakan pada sore hari ini diambil dari 1 Markus 1 ayat 9 sampai 13. Perikop atau tema daripada khotbah pada sore hari ini adalah Kristus membuka kembali pintu Firdaus. Bacaan kita kali ini menceritakan dua hal penting yang terjadi di awal pelayanan Yesus selama ia berada di dunia sebagai manusia. Setelah Yesus melewati masa kecil dan remajanya di Nazaret, sekarang pada usia 30 tahun, ia menerbitkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Injil Markus menulis dengan sangat ringkas cerita ini. Tetapi jika kita perhatikan cerita yang sama dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 dan seterusnya, dikisahkan bahwa ketika Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes mencegah dia dan mengatakan bahwa Yesuslah yang seharusnya membaptis Yohanes. Bukan sebaliknya. Mengapa demikian? Jika kita baca Markus pasal 1 ini, ayat yang keempat, Yohanes sudah menjelaskan bahwa baptisan ini tujuannya ialah untuk pertobatan dan pengampunan dosa. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Dengan demikian, masuk akal jika Yohanes berpikir bahwa Yesus tidak perlu dibaptis. Tetapi Yesus tahu misinya. Dia mengerti dengan pasti mengapa ia datang ke dunia ini dan lahir sebagai manusia. Dahulu, sekitar 700 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya oleh pengilhaman roh Tuhan telah menubuatkan bahwa hamba Tuhan yang utama, yaitu Yesus, yang merendahkan diri sebagai hamba, bukan hanya akan menderita, tetapi Allah menimpakan segala dosa dan kejahatan kita kepadanya. Yesaya 53 ayat 6. Untuk itu Yesus perlu mengikuti prosedur rohani yang sama, yaitu pembaptisan. Karena walaupun dia sendiri tidak berdosa, tapi dosa kita telah Allah timpakan kepadanya. Ini diajarkan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, kerelaan Yesus untuk ikut dibaptiskan oleh Yohanes adalah tanda bahwa dia bersedia untuk menggantikan kita
menjadi hidup yang 100% taat kepada Allah dan menjalani hukuman akibat ketidaktaatan kita. Sesudah Yesus dibaptiskan, terjadilah hal yang istimewa. Langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengar suara Allah Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ingatlah bahwa Yesus memang anak Allah, tetapi dia juga anak manusia. Sebagai manusia, dia diurapi oleh Roh Kudus untuk melaksanakan misinya, menyelamatkan kita. Dan Allah Bapa menyatakan kasih dan perkenannya kepada Yesus, khususnya karena Yesus bersedia menjalani misi penyelamatan kita tersebut. Dengan demikian, kita melihat dengan sukacita di sini bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ketiganya menyatu dalam misi penyelamatan kita dari kebinasaan akibat dosa kita. Sesudah dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 mengajarkan kita bahwa Kristus adalah Adam kedua atau terakhir. Misinya ialah menjalankan yang gagal dilaksanakan Adam dan seluruh manusia, serta menebus kita dari dosa tersebut. Karena itu, seperti Adam dicobai pada awal zaman di Taman Eden, Yesus juga dicobai iblis di awal pelayanannya. Adam dicobai di taman yang maha indah dan punya teman penolong yang sepadan. Yesus dicobai berada di padang gurun pasir yang ganas, tanpa seorang pun bersamanya, dan dalam keadaan lapar karena puasa 40 hari. Terpujilah Tuhan, karena Yesus tidak seperti Adam dan kita semua. Dia dapat mengalahkan iblis dalam peperangan rohani yang luar biasa itu. Karena itu, ia layak menjadi juru selamat kita. Injil Matius mencatat bahwa selain karena urapan Roh Kudus, senjata Yesus mengalahkan iblis adalah firman Tuhan. Yesus selalu menjawab iblis dengan mengatakan, "Ada tertulis." Firman Tuhan juga harus menjadi senjata dalam hidup kita yang menurut Rasul Paulus adalah peperangan rohani melawan iblis ini di Efesus 6. Kita tidak dapat mengalahkan iblis dengan moralitas kita, prinsip-prinsip pribadi kita, atau norma budaya masyarakat kita. Hanya firman Tuhan yang dapat kita pakai untuk mengalahkan iblis. Di padang gurun, Yesus ada binatang liar, tapi Yesus yang berkenan kepada Allah dan diurapi Roh-Nya tidak diganggu oleh mereka. Bahkan sesudah iblis pergi, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus sebagai tanda bahwa Allah memang tidak selalu menghindarkan dia dari cobaan iblis. Tapi Allah dan para malaikat selalu beserta. Dan harapan yang sama juga menjadi bagian kita para pengikutnya. Tuhan Yesus